Nah, harusnya para caleg itu niru Bang Komeng ya. Wuhui. Ya, jadi fenomena sekarang nih sangat mencengangkan karena selepas gua nyoblos ya, ada satu hal yang benar-benar bikin gua kaget banget. Apa sih? Ketika gua nyoblos, pasti semua orang kan selama kampanye ini apa ya, bisa dibilang fokusnya terhadap pilpresnya lah, terhadap DPR-nya lah gitu loh. Siapa yang nyalonin, siapa yang menang dan segala macam. Jadi ada satu hal yang benar-benar dilupakan, yaitu DPD RI. Mau itu RI, mau itu Jawa Barat, mau apapun lah, intinya DPD provinsi, DPD RI ini benar-benar dilupakan lah gitu. Nah, jadi ada satu hal yang bikin gua kaget gitu. Ketika gua nyoblos ya, alhamdulillah gua udah menggunakan hak pilih gua. Dan kebetulan gue juga domisili Bandung. Nah, begitu gue buka kertas DPD Jawa Barat, gue kaget sekaget-kagetnya karena kan gue kebiasaan kalau misalnya kalau mau nyoblos itu selalu lihat dulu nih siapa yang mencalonkan, yang meyakinkan lah dari segi nama ataupun foto gitu. Dan kebetulan DPD RI ini menampilkan foto dan nama. Gue kaget gitu. Tiba-tiba ada satu hal yang menohok dan membuat gue tuh surprise gitu, yaitu nomor urut 10 di DPD Jawa Barat gitu, yaitu Alfiansah Komeng gitu. Ditulisnya Alfiansah Komeng ya. Dan gimana ya? Gue ketika buka kertas suara dan melihat Bang Komeng nyalonin, itu gak banyak pikir panjang lebar, langsung aja coblos gitu loh. Kenapa? Karena pada saat gue lihat anggota DPD Jawa Barat yang gue kenal itu hanya Komeng dan Jihan Fahira waktu itu kan. Dan ya udah, gak pikir panjang lebar, langsung gue coblos. Dan di situ gue gimana ya? Ya mungkin kalian juga ngerasain hal yang sama gitu. Gue keluar dari TPS, gue bilang sama temen gue, sama keluarga gue bilang gue kaget, jadi kayak kayak apa ya, kayak senyum-senyum sendiri gitu. Ini bener serius gitu, kayak percaya nggak percaya, karena gue sama sekali nggak tahu kalau Bang Komeng itu nyalonin gitu loh. Dan seiring waktu gue mengikuti dan ternyata beliau itu pernah diliput oleh salah satu media massa dan pernah juga masuk ke dalam berita bahwa Bang Komeng itu nyalonin gitu loh. Dan gue nggak tahu sama sekali karena mungkin semua orang di Indonesia ini terdistract dengan capres-cawapres gitu kan, dan DPR RI gitu. Jadi gue kayak gak nyangka banget Bang Komeng bisa nyalonin. Gue petik deh sedikit pelajaran dari Bang Komeng nyalonin jadi DPD Jawa Barat gitu ya. Salah satunya adalah dia tanpa partai gitu loh. Gue nggak pernah lihat balihonya dia di mana, kaosnya gitu loh. Dan dia berangkat partai dari mana, dan gue selidiki ternyata dia berangkat secara independen gitu, tanpa partai. Dan jawabannya menarik karena gue nggak ngerti katanya masalah partai itu kayak gimana gitu. Makanya dia nyalonin ini secara independen. Terus yang kedua, fotonya ya beda dengan yang lain gitu loh. Kalau kalian lihat ini gitu kan, ini benar-benar apa ya, benar-benar kayak di luar nalar gitu. Yang lain serius pakai baju adat. Ya mungkin itu adatnya Bang Komeng gitu, jadi senyum gitu kan, bukan senyum ya, muka konyol lah, itu adatnya kayaknya gitu. Makanya wah, ini di luar nalar gitu. Dan yang terakhir, dia benar-benar silent gitu, dia benar-benar nggak bilang, nggak minta endorse kepada artis gitu loh. Ya benar-benar ngalir aja, mungkin dalam pikirannya ya gua nggak diterima nggak apa-apa, gua diterima ya syukur, mungkin gitu kayaknya ya, karena memang tanpa modal gitu, tanpa ada embel-embel apapun gitu. Dan ini sangat apa ya, sangat luar biasa untuk Bang Komeng. Dan sekarang faktanya sekarang udah menyentuh angka di 1,6 juta suara ya. Kalau gue lihat di website KPU di pemilihan DPD Jawa Barat khususnya, itu rata-rata ya suaranya nggak lebih dari 3%, ya nggak lebih dari 5% gitu. Paling
paling banter rata-ratanya kalau gue hitung rata-rata di 3%-an lah gitu. Sedangkan Bang Komeng per hari ini gue lihat itu 12% dan dia sendiri gitu. jadi gue mikir kayak ini Bang Komeng bukan nyalonin anggota tapi nyalonin jadi ketua DPD kayaknya gitu. Dan ini jadi pelajaran menarik gitu ya untuk khususnya para caleg gitu lah. Karena beberapa rekan gue juga ada beberapa yang nyalek dan mereka tuh rata-rata pusing gitu. Gue bingung nih katanya. Contoh ada salah satu temen gue yang nyalonin di, bukan temen ya, senior lah, lebih ke senior gitu. Dia nyalonin di Kabupaten Sumedang kalau nggak salah ya, Jabar berapa gue lupa. Dia bilang ngeluh gitu. Kebayang loh, gue itu harus kampanye di 1.600 titik. 1.600 titik itu tuh 25 juta harus keluar sekali kampanye. Kebayang loh. Berarti dia butuh berapa miliar gitu untuk bisa hanya kampanye seperti itu doang gitu loh. Ya ngumpulin buat makan-makan doang, bagi sembako, bagi kaos gitu kan, ya luar biasa gitu loh. Tapi ini yang harus dicontoh gitu loh. Bahwa Bang Komeng itu menjadi apa ya, menjadi sebuah bukan peringatan ya, lebih ke pelajaran lah untuk bagi para caleg bahwa ya kalian tuh nyalek tuh pakai hati aja gitu. Kalau misalnya kalian nyalek udah pakai hati, ya masyarakat pun akan memilih dengan hati gitu. Gak butuh uang, gak butuh alat partai, gak butuh influencer untuk endorse dan segala macam. Itu nggak perlu dan itu nggak harus dilakukan oleh Bang Komeng. Bang Komeng itu sudah membangun self brandingnya itu dari puluhan tahun yang lalu, ketika dia memulai menjadi seorang komedian sampai detik ini dia akhirnya menjadi seorang pejabat gitu loh. Ini luar biasa banget. Gue nggak peduli lah sekarang mau presidennya siapapun, yang penting Bang Komeng itu jadi DPD Jawa Barat, dan itu di hati banget lah gitu. Good luck buat Bang Komeng, semoga jadi pejabat yang amanah. Gue suka gaya lu pokoknya. Gue nyontohin, semoga-moga kalau misalnya gue nyalek ya gue mau nyontoh deh Bang Komeng.